Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sagra RC. Oke teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan semua yang ada di sini ya. Apa itu? Yaitu tombol-tombol yang ada pada remote drone F13 atau E88, E89 dan seterusnya ya. Yang drone-drone seharga 300 ribuan atau 180 ribuan ya. Jadi yang pertama langsung saja ya teman-teman. Oke, yang pertama tentu ini tombol switch on off ya. Jadi harus kalian isi baterai dulu ya tentunya. Ini baterainya menggunakan baterai AA ya, kali 3. Dan oke, untuk menghidupkan ya tentu saja tinggal dipencet ini ya teman-teman. Nah, lalu drone-nya coba kita hidupkan juga. Nah, ini artinya sudah terkonek ya teman-teman. Oke, jadi aku matikan lagi. Oke, kemudian di sini ada banyak tombol ya. Selanjutnya kita akan ke tuas yang sebelah kiri ya. Ini tentu kalian sudah tahu ya, seharusnya ini tentu untuk menaikkan drone ya secara perlahan, kemudian menurunkan juga secara perlahan, dan untuk menghadapkan kepala drone ya ke kanan maupun ke kiri ya. Oke, itu cukup mudah atau mudah dimengerti. Kemudian ini juga untuk tuasnya sebelah kanan juga sama ya teman-teman. Ini untuk maju, untuk mundur, kemudian untuk serong kanan maupun kiri ya. Ini jadi kedua tuas ini untuk mengontrol pergerakan si drone ini ya teman-teman. Kemudian cara terbang. Oke, cara terbang yang paling mudah, kita bisa memencet tombol ini ya teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk landing ataupun take off ya teman-teman. Jadi jika kalian pencet sekali tik gitu ya, kemudian dipencet lagi sekali, maka dia akan otomatis terbang sendiri drone-nya ya teman-teman untuk tombol ini. Kemudian ketika sudah terbang lalu kalian ingin mendarat secara otomatis pun juga bisa dipencet yang ini ya teman-teman. Cukup sekali saja. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menerbangkan dan mendaratkan si drone-nya itu teman-teman. Ini untuk tombol di bawahnya juga ada dua fungsi ya teman-teman. Jika kalian pencet sekali tek ya, dia akan berbunyi bip sekali ya. Itu untuk mengaktifkan anti nabraknya ya teman-teman. Ini jadi untuk menghindari rintangan-rintangan atau seperti ada sensor anti nabraknya ya di drone ini. Nah, ini tuh sensor anti nabrak ini teman-teman. Kemudian sebentar nah ini di sampingnya juga ya. Ini di samping juga tentu pasti ada. Nah, ini ya, itu untuk mengaktifkannya di sini ya teman. Kalian tinggal pencet sekali saja, maka itu sudah akan aktif. Kemudian jika kalian ini pencet tahan dengan jangka panjang ya, kalian tekan terus, itu berfungsi untuk mematikan drone-nya dengan secara tiba-tiba teman. Jadi ini adalah fungsi tombol jika dipencet lama itu emergency ya. Jika kalian sudah tidak bisa mengendalikan mungkin di lapangan ya tentunya. Kalau di air kalian pencet ini ya nyemplung ya teman-teman. Jadi itu fungsinya untuk mematikan secara tiba-tiba ya teman-teman jika dipencet lama. Oke. Kemudian kita kembali ke tombol-tombol mana lagi ya teman-teman. Oke, ini ada F, B, R dan L ya. Jadi apa? Oke, kita bahas yang dulu ini. Yang ini dulu ya teman-teman. F itu artinya front teman-teman, dan B itu artinya back. Jadi ini adalah untuk men-trimming si drone ini ya. Kepalanya kan ini ya. Misalkan kita terbang, terbang namun drone-nya itu mundur ke belakang teman-teman. Nah, mundur ke belakang itu tidak mau diam gini maksudnya ya. Harusnya kan diam ya, karena sudah ada optical flow-nya juga. Karena tidak mau diam, nah itu kita harus trimming ya teman-teman. Jika dia mundur ke belakang ya secara tanpa menggerakkan tuas ini ya, mundur ke sendiri, maka kita akan harus pencet ini ya, F move ini ya. Jadi kita trimming ke depan supaya seimbang ke depan lagi teman-teman. Dan ini secukupnya saja, kalian harus perhatikan juga, ini harus secukupnya atau sesuai dengan
jika terlalu banyak mundurnya kencang berarti kalian harus pencet beberapa kali ya. Jadi begitu. Kemudian sebaliknya juga ya teman-teman, ini adalah back move, artinya ketika drone ini maju sendiri tanpa ada pergerakan dari kalian, dari tuas-tuas ini, kalian pencet untuk backnya ini ya, B, back move. Mungkin di remote lain ada tulisannya mungkin berbeda, cuman ya fungsinya sama di sini teman-teman. Jadi untuk men-trimming agar seimbang lagi ya, ketika terlalu maju, ketika kita pencet ini maka dia akan otomatis mundur lagi sedikit dan nanti sampai seimbang dan diam ya teman-teman. Kemudian L dan R ini juga sama, ini left dan right ya. Jadi kanan maupun kiri ya. Jadi jika fungsinya sama seperti front dan back ini tadi ya. Jika si drone terlalu banting ke kanan ya, banting ke kanan artinya perlu trimming ke kiri, kalian tinggal pencet yang L move ini ya. Jadi kalian pencet beberapa kali, sekali mungkin masih kurang, jadi ya harus 2-3 kali ya. Jadi kalian harus pahami juga itu berapa kali harus dipencet. Kemudian sama juga ini R nya, jika terlalu membanting ke kiri itu artinya kalian harus men-trimming atau menyeimbangkan ke kanan ya teman-teman drone nya, sehingga nanti pada akhirnya tuh terbang si drone itu akan tenang atau stabil gitu ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk tombol-tombol ini. Kemudian di sini ada tombolnya lagi teman-teman. Wah, banyak juga ya, lengkap sih ini teman-teman. Ini kalian sudah tahu ya, ini bacaannya ada, bentar, oke ya, ini speed ya, tentu ini untuk menaikkan speed atau kecepatan si drone ya. Ini rata-rata drone ini atau drone 300 ribuan itu kecepatannya sampai 3 kali teman-teman. Jadi ada bunyi bip itu sekali, bip bip itu speed 2, dan bip 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 itu adalah speed 3 teman-teman. Kalian jadi pencet ini saja ya teman-teman, yang sebelah ini. Nah kemudian yang ini juga ada tombolnya lagi ya. Ini banyak banget teman-teman. Oke, untuk ini ya, nah ini ada lambangnya ya teman-teman, tapi lambangnya kurang jelas. Ini seperti tanda panah, seperti tanda arah yang ya, seperti tanda arah, dan ini seperti apa ya, lintasan pendaratan dan saat mengudara gitu lah teman-teman ya. Jadi ini tombolnya jika kalian pencet sekali tek gitu saja, itu akan mengaktifkan handless mode atau tanpa kepala. Artinya kan biasanya kalau maju ini kepalanya ya, jika kalian majukan maka akan maju. Nah jika kalian pencet ini sekali, bagian ini ya, sekali saja tek gitu ya, maka ini tanpa kepala. Jadi bisa majunya juga bisa dari sini ya, ekornya bisa majunya begitu, dan ya tanpa kepala teman-teman. Jadi bukan ini lagi kepalanya. Jadi untuk mengaktifkannya kalian hanya pencet sekali saja. Kemudian jika di pencet lama ya teman-teman, saya dipencet lama sampai 5 detikan lah mungkin ya, itu akan mengaktifkan 1K return ya teman-teman. Artinya akan kembali ke tempat semula ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Kemudian yang ini ya teman-teman, ini ada tombol ya, tentu saja sudah mudah dipahami, ada video dan foto ya. Ini untuk mengambil gambar ya, untuk mengambil video ini, jadi gampang banget. Nah kemudian ini 360, ini tombol apa lagi bang? Nah ini untuk tombol atraksi si drone ini teman-teman. Jadi jika kalian pencet sekali tek, kemudian kalian tuas kanannya ya, yang ini kalian bisa bawa ke kanan, maka dia akan jempalikan ke kanan seperti ini. Set sekali, oke seperti itu ya teman-teman. Jika ingin jempalikan ke kiri, kalian pencet lagi sekali, baru tuasnya bawa ke kiri ya, tuas yang ini ya bawa ke kiri, maka dia akan jempalikan ke kiri. Nah seperti itu aja sih teman-teman untuk fungsi tombol-tombol pada drone seharga ya ratusan ribu ini ya. Semua hampir sama teman-teman. Yang dulu saya miliki E88 juga sama seperti ini, dan semoga bermanfaat ya. Mungkin ada yang tanya dan males baca buku petunjuknya, oke kalian tonton video ini biar lebih jelas lah ya. Jika belum ngerti kalian ulang lagi ya, atau kalian bisa komen di bawah untuk pertanyaan yang mungkin kurang jelas ya teman-teman. Oke sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.